Pertama, tes keaktifan raginya dulu, karena raginya udah pernah dibuka sebelumnya, jadi sebaiknya dites aktif dulu. Kalau pakai ragi baru, nggak usah dites, bahannya tinggal dicampur aja semua ya. Ambil 1 sendok teh ragi instan, lalu tuang ke dalam gelas. Untuk sisa ragi, ini bungkusnya digulung kembali. Lalu simpan ragi di dalam wadah tertutup rapat. Simpan di kulkas bagian chiller supaya raginya awet atau tahan lama. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, 110 ml air putih hangat, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tutup gelas, diamkan sekitar 3 hingga 5 menit sampai raginya mengembang atau berbusa. Jika raginya masih aktif, berarti dia akan mengembang atau berbusa, dan sebaliknya. Setelah sekitar 5 menit didiamkan, ini raginya udah mengembang atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Sebaliknya, jika raginya udah nggak mengembang atau berbusa, jangan dipakai lagi, tandanya raginya udah mati, kalau dipakai adonannya nggak akan mengembang. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, kalau untuk takaran sendok ini nggak tinggi menggunung, dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini, setara dengan 25 sendok makan cembung. Untuk terigunya saya pakai Pro Tinggi. Lalu masukkan 20 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan cembung. 30 gram gula halus, karena ini tanpa diuleni lama, sebaiknya memakai gula halus. 2 kuning telur. Lalu masukkan ragi yang telah diaktifkan sebelumnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan sendok, boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Jika dirasa adonannya terlalu kering, boleh tambahkan sedikit air putih hangat, dimasukkannya bertahap sekitar 1 sendok makan lalu uleni lagi. Jadi jangan terlalu banyak menuangkan air supaya adonannya nggak lembek atau benyek. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, adonannya nggak kering. Ini udah setengah kalis. Masukkan 25 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan penuh menggunung. Sejungkut garam. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kalau nggak suka, SP-nya boleh di skip ya. Ini tujuannya dipakai supaya roti sosisnya ini lembut berhari-hari. Jadi kalau nggak suka boleh di skip aja ya. Kemudian uleni adonan hingga tercampur rata. Ini diuleni sebentar aja, sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Nggak sampai kalis, jadi nggak sampai pegel ya. Supaya margarinnya cepat tercampur rata, meresap ke adonan, ini boleh cara menguleninya kayak memeras kelapa parut gitu. Atau memeras pakaian. Nah, ini margarinnya udah tercampur rata, meresap ke seluruh adonan. Jadi tekstur adonannya memang sedikit lengket di tangan, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah didiamkan, adonannya nggak lengket lagi. Bulatkan adonan, lalu letakkan kembali ke dalam wadah. Tutup adonan menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Lalu diamkan sekitar 60 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka plastik wrapnya, tinju atau kempiskan adonan. Bisa dilihat, ini adonannya udah semakin lembut dan gak lengket lagi di tangan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil. Ini saya bagi menjadi 9 bagian adonan, jadi satu bagian itu beratnya sekitar 52 gram. Kalau mau dibuat lebih besar juga boleh, sesuai selera. Ambil satu adonan, lalu gilas dengan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, boleh pakai botol kaca. Lalu letakkan 1 sosis di atasnya. Gulung adonan sampai sosisnya terbungkus adonan. Lalu rapikan adonannya. Potong adonan berisi sosis jadi 6 bagian, ini dipotong nggak sampai putus. Lalu putar adonan supaya sosisnya kelihatan dari atas. Jadinya seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang. Sebelumnya loyangnya udah dialasi dengan kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, loyangnya boleh diolesi dengan margarin. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi sosis dan dibentuk.
Nah, ini satu loyang udah penuh. Diamkan adonan sekitar 30 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit didiamkan, oles adonan dengan saus. Lalu beri topping, ini saya taburi keju mozzarella, kalau pakai keju biasa juga boleh, jadi sesuai selera. Supaya wangi, taburi dengan oregano di atasnya, untuk banyaknya sesuai selera. Lalu ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit, lalu masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak bagian tengah. Untuk panggang roti ini, tombol yang di atas ini saya off-kan aja. Untuk suhunya, saya pakai 175 derajat Celcius, menggunakan api atas dan api bawah, sekitar 20 menit, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing sampai rotinya matang. Setelah 20 menit dipanggang, ini rotinya udah matang, warnanya udah kuning kecoklatan. Lalu angkat loyang, ini ada pegangannya, jadi tinggal diangkat. Bisa dilihat, warna rotinya cantik banget, matangnya merata. Lalu keluarkan loyang dari oven. Ini dia, roti sosisnya udah mateng, hasilnya cantik banget, warnanya bagus, matangnya merata. Biarkan hingga roti sosisnya dingin, setelah dingin boleh dilepas dari kertas roti. Setelah rotinya dingin, lepaskan roti dari kertas roti. Bisa dilihat bagian bawahnya ini nggak gosong, matangnya merata. Sekarang saya mau cobain roti sosisnya, ini saya ambil satu. Bisa dilihat warnanya cantik banget, matang merata. Untuk bagian dalamnya, kelihatan ini lembutnya, walau tanpa diuleni sampai kalis elastis, rotinya ini lembut banget ya. Kelihatan ini mozzarellanya. Jadi kalau nggak suka rotinya ini agak kering, ini nggak usah dipanggang sampai 20 menit, bisa dipanggang 15 menit, jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Berasa makan pizza, oreganonya ini wangi banget ya. Tekstur rotinya lembut banget, mantep. Hasil panggangannya mantep ya. Matangnya merata.